Halo Sobat Matematika, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang matriks. Untuk materi kali ini adalah tentang operasi hitung matriks. Operasi hitung matriks ada 3, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian. Sedangkan pembagian tidak ada dalam matriks. Untuk penjumlahan dan pengurangan ada syarat dan teknik yang sama, sedangkan perkalian nanti ada syarat tersendiri. Oke, untuk itu kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Untuk penjumlahan dan pengurangan matriks memiliki syarat, yaitu dua matriks atau lebih bisa dijumlahkan atau dikurangi jika memiliki ordo yang sama. Sedangkan tekniknya adalah mengoperasikan anggota yang seletak. Untuk lebih mudah memahami, kita bahas melalui contoh soal. Misalkan ada dua buah matriks seperti ini dijumlahkan. Nah, dua buah matriks ini bisa dijumlahkan karena kita bisa lihat bahwa ordonya sama, yaitu 3 kali 2. Dan kita operasikan yang seletak. Nah, jadi 2 seletak dengan 4. Sehingga kita bisa buat 2 tambah 4. Begitu juga 3 seletak dengan negatif 1. Sehingga kita operasikan 3 ditambah negatif 1. Posisinya pun sama dengan awalnya. Nah, sehingga untuk berikutnya 1 itu seletak dengan 3, kita bisa jumlahkan menjadi 1 tambah 3, posisinya juga sama. Begitu juga yang lainnya. Kita jumlahkan maka diperoleh hasil 6, 2, 4, 2, 5, 2. Untuk penjumlahan tentunya lebih mudah. Untuk contoh pertama seperti itu, kita akan lanjut untuk contoh yang kedua. Misalkan ada 3 buah matriks dijumlahkan atau dikurangi sekaligus. Nah, untuk ini kita juga bisa hitung sekaligus dengan memperhatikan anggota yang seletak. Oke, diperhatikan di sini ada 4, 2, dan 1 posisinya sama. Nah, sehingga kita bisa hitung 4 dikurangi 2 itu nilainya adalah 2. Kemudian ditambah 1, hasilnya adalah 3. 3 dengan negatif 4 dan 2, kita hitung 3 dikurangi negatif 4 hasilnya adalah 7. Kemudian ditambahkan 2, nilainya adalah 9. Demikian juga untuk baris yang di bawahnya. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga. Nah, untuk matriks ini tidak bisa kita operasikan karena ordonya berbeda. 2 kali 2 ditambahkan dengan ordo 2 kali 3, jadi tidak bisa dioperasikan. Selanjutnya kita akan bahas tentang perkalian matriks dengan skalar. Nah, apa itu skalar? Skalar itu adalah bilangan real. Misalkan adalah suatu bilangan K yang merupakan elemen dari bilangan real, kemudian dioperasikan dikalikan dengan suatu matriks, maka K ini akan dikalikan terhadap setiap anggota pada matriks tersebut, sehingga menjadi K kali A, K kali B, dan seterusnya. Untuk lebih mudah memahami melalui contoh ini, misalkan skalar setengah dikalikan dengan matriks 4, negatif 2, 6, dan 3. Nah, jadi setengah dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 2. Kemudian setengah dikalikan dengan negatif 2 hasilnya adalah negatif 1. Setengah dikalikan dengan 6 nilainya adalah 3. Dan setengah dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 3/2. Mudah kan? Nah, untuk contoh soal yang lain. Misalkan ada 2 buah matriks dikurangi, namun ada sebuah matriks yang dikalikan oleh skalar. Nah, jadi untuk penyelesaian ini, karena matriks yang di depan tidak ada perkaliannya, maka kita salin. Dan matriks yang kedua, karena ada perkalian skalarnya, maka kita kalikan dahulu. Maka hasilnya menjadi 2, 4, negatif 2, 0. Baru kemudian kita kurangi menggunakan teknik yang tadi, yaitu dioperasikan anggota yang seletak. Sehingga diperoleh 0, negatif 1, 6, dan 5. Sekarang kita akan membahas perkalian matriks dengan matriks. Untuk perkalian matriks dengan matriks, ada syarat yang perlu kalian pahami, yaitu ordonya untuk matriks pertama harus A kali M bisa dikalikan dengan ordo M kali B. Maksudnya apa? Banyak kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Jadi tidak boleh terbalik. Harus sama untuk yang kolom pada matriks pertama dengan baris pada matriks kedua. Dan hasilnya akan menjadi ordo A kali B. Nah, untuk tekniknya adalah mengalihkan anggota baris pada matriks pertama dengan kolom pada matriks kedua. Untuk lebih mudah memahami, kita akan bahas melalui contoh berikut ini. Nah, misalkan ada matriks yang 2 kali 2 ini.
Nah, cara pengaliannya adalah baris dikalikan dengan kolom. Jadi ingat, tidak boleh terbalik, harus yang di depan itu menggunakan baris saja, sedangkan matriks keduanya menggunakan kolom. Perhatikan cara mengalikannya. Jadi 1 dan 5 ini dikalikan. Baru kemudian ditambahkan dengan anggota berikutnya, yaitu 2 kali 7. Jadi tidak boleh terbalik untuk ini. Setelah selesai dengan kolom pertama, maka baris pertama dikalikan dengan kolom berikutnya, yaitu 6 dan 8. Nah, cara pengalinya juga sama, jadi 1 berpasangan dengan 6, kemudian dijumlahkan dengan 2 berpasangan dengan 8. Sudah selesai baris pertama dengan kolom pada matriks kedua, selanjutnya kita operasikan baris keduanya. Sama, kita selesaikan dengan kolom pertama dahulu, pasangannya adalah 3 dengan 5, kemudian ditambahkan dengan 4 kali 7. Begitu juga dengan kolom kedua, hasilnya adalah 3 kali 6 ditambah 4 kali 8. Kemudian kita hitung perkaliannya, diperoleh seperti itu, dan hasilnya adalah 19, 22, 43, dan 50. Ingat, itu maksudnya adalah baris kali kolom. Jadi jangan sampai salah, karena banyak sekali ada kesalahan pada perkalian matriks dengan matriks. Oke, untuk lebih memahami kita bahas untuk contoh yang kedua. Nah, dari sini apakah ini bisa dikalikan? Nah, kita bisa perhatikan. Ini berordo 1 kali 3 dan 3 kali 2. Nah, tentunya jumlah atau banyak kolom pada matriks pertama itu sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Nah, kita bisa coret, maka nanti hasilnya akan menjadi berordo 1 kali 2. Oke, kita buktikan. Nah, pengaliannya adalah baris dikalikan dengan kolom. Oke, perhatikan pasangan-pasangan bilangannya yang akan dikalikan. Paling atas dikalikan dengan yang paling kiri, yaitu 1 kali 5, kemudian tengah-tengah dengan tengah-tengah, 2 kali 0, kemudian ditambah dengan 3 kali negatif 1, itu pasangannya. Sudah selesai dengan kolom pertama, lanjutkan dengan kolom kedua. Nah, jadi diperoleh 1 kali 0 tambah 2 kali negatif 1 tambah 3 kali negatif 4. Kemudian kita hitung, karena sudah tidak ada baris berikutnya, berarti sudah berhenti di sana. Langsung saja kita hitung, nilainya adalah 2, 10. Jadi sudah sama, yaitu matriks berordo 1 kali 2. Bisa dipahami kan? Oke, dalam perkalian matriks dengan matriks ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Yaitu yang pertama, misalkan ada 3 atau lebih matriks dikalikan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jika kita lihat dari ordonya, 2 kali 1 dengan 1 kali 2, maka ini bisa dikalikan. Nah, jika dicoret nanti hasilnya adalah berordo 2 kali 2. Lalu kita lanjutkan dengan matriks berikutnya, karena 2 kali 2 juga. Nah, 2 dan 2 itu bisa dicoret. Jadi nanti hasilnya juga sama, menjadi 2 kali 2. Jadi untuk penyelesaian ini bisa kita ambil yang depan terlebih dahulu, 2 matriks yang di depan, atau 2 matriks yang berikutnya, yang di belakangnya. Jadi pada perkalian 3 atau lebih matriks, kalian tidak bisa mengambil ketiga-tiganya sekaligus. Hanya boleh mengambil 2 matriks saja. Nah, boleh yang di depan, 2 matriks yang di depan, atau 2 matriks yang di belakang. Nah, tidak boleh kalian acak, jadi posisinya tidak boleh diacak, karena A kali B itu tidak akan sama hasilnya dengan B kali A untuk matriks dengan matriks. Nah, sekarang kita akan coba mengambil untuk yang 2 matriks di depan. Kita kalikan hasilnya seperti itu, 3, 1, 6, 2, baru kemudian kita kalikan dengan matriks yang ketiga, sehingga hasilnya 2, 1, 4, 2. Kemudian hal kedua yang perlu diperhatikan jika matriks dipangkatkan. Misalkan seperti ini, 1, 2, 3, 4 dipangkatkan 2. Nah, jika kalian jawab seperti ini, itu salah. Jadi pangkat tidak langsung masuk ke dalam. Diingat, untuk perkalian, nah harus kalian buat 2 kali seperti ini. Karena perkaliannya ini adalah perkalian baris dengan kolom. Nah, sehingga hasilnya ternyata 7, 10, 17, dan 22. Nah, jadi diperhatikan untuk perpangkatan, walaupun pangkat 3 berarti kalian harus kalikan lagi. Dan untuk matriks yang bisa dipangkatkan hanya matriks persegi. Oke, sekian penjelasan kita tentang operasi hitung matriks. Semoga mudah kalian pahami. Terima kasih.